Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Kilatan Tinta. Di video ini saya akan menggambar sekaligus bercerita. Sebelum menonton, mari dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar saya bisa semangat lagi untuk membuat video-video cerita horor bergambar lainnya. Bima adalah seorang yang pekerja keras. Ia adalah pedagang buah di pinggir jalan. Setiap hari, dia selalu menyediakan di kampungnya berjualan di pinggir jalan besar agar orang yang lalu lalang dapat mudah melihat dan menemukan dagangannya. Di pinggir jalan tersebut tidak hanya ia berdagang, banyak juga tetangga bahkan juga berdagang tapi jualan daging ayam, barang pecah, belah, dan lainnya. Di antara semua pedagang inilah, Bima termasuk orang yang lumayan dianggap sukses oleh orang-orang sekitarnya. Karena hasil jualnya tersebut, ia mampu membeli rumah sendiri dan mobil pribadi yang dia pakai sehari-hari. Tapi di balik kesuksesan tersebut, para tetangga cukup heran karena ia belum mempunyai anak, padahal sudah menikah 10 tahun lamanya. Bima sudah menikah sejak 2010. Istrinya bernama Rini. Rini adalah perempuan desa sebelah yang dinikahi Bima. Rini adalah seorang perempuan yang cantik dan anggun. Sebab itulah Bima menikahinya. Bima awalnya orang yang biasa-biasa saja, tapi setelah ia menikah dengan Rini, hidupnya mulai berubah. Yang awalnya tinggal di kontrakan, sekarang punya rumah sendiri, bahkan mobil pribadi. Tapi sejak kesuksesan tersebut, Rini sering sakit-sakitan. Bahkan tetangganya sangat heran. Istrinya seperti tidak terawat, karena seseorang yang secantik Rini kini parasnya pucat dan lesu, seperti sudah tua. Bima sosoknya cuek terhadap omongan tetangga dan orang-orang sekitar, karena sekarang hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Para tetangga sangat kasihan terhadap Rini yang semakin hari semakin parah. Badan kurus kering, tatapan kosong, wajah pucat seperti orang mau meninggal. Karena ia sering duduk-duduk di teras rumahnya, tetangga dan orang yang lalu lalang sering melihatnya. Semakin hari semakin tidak berdaya dan tidak semangat hidup. Padahal kehidupan keluarga kecilnya lumayan sejahtera di kampung tersebut. Yang paling mengherankan lagi, si Bima tidak pernah membawa istrinya ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Pada suatu malam, ada 2 orang pemuda meronda keliling kampung. Kebetulan lewat di depan rumah Bima. Mereka mendekat ke kediaman tersebut karena mendengar jeritan halus dari Rini. Karena mereka cukup khawatir akan KDRT atau semacamnya. Tidak lama kemudian, si Bima keluar rumah dan 2 pemuda itu sambil bersembunyi di belakang pohon depan rumah Bima. Sambil menengok gerak-gerik Bima, takutnya ada yang aneh, karena seluruh warga kampung cukup curiga dengan Bima sejak dia menikah dengan Rini. Si Bima keluar rumah sambil badan membungkuk seperti menggendong seorang bocah. Kedua pemuda sambil melihat dari kejauhan tersebut, curiga dia pasti melakukan hal yang tidak wajar karena melihat keadaan Rini selama ini
dan gerak-gerik dia seperti itu sangat cukup untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT. Keesokan harinya, mereka melaporkan kejadian itu kepada ketua RT setempat. Mereka berdua dan juga Pak RT langsung saja ke rumah Bima untuk memastikan hal tersebut bukan fitnah ataupun hal lainnya di masyarakat, karena sudah banyak laporan aneh dari masyarakat tentang kelakuan aneh si Bima. Sore hari sekitar pukul 4 sore, kedua pemuda dan Pak RT itu mengetuk rumah Bima yang tampak sepi. Sudah lama mengetuk, tidak kunjung ada reaksi dari tuan rumah. Ternyata rumahnya tidak dikunci dan mereka bertiga masuk. Dan mereka sangat terkejut melihat keadaan di dalam rumah Bima. Banyak sesajen aneh terletak di atas meja dan juga mainan anak seperti kuda-kudaan. Padahal mereka tidak mempunyai anak. Melihat kamar terbuka dan juga mereka menemukan Rini dalam keadaan pingsan. Dua pemuda itu disuruh Pak RT untuk membawa ke puskesmas terdekat. Saat sampai di puskesmas, beberapa saat kemudian Rini sudah bangun dari pingsannya dan menceritakan keadaannya selama hidup bersama Bima. Ternyata dia memang memelihara tuyul sejak lama. Si Rinilah yang menyusui tuyul tersebut setiap malam Jumat, sampai tuyul tersebut kenyang. Inilah penyebab tubuh Rini semakin hari semakin kurus dan seperti orang mau meninggal. Rini tidak berani berbuat apapun, bahkan melaporkan ke siapapun, karena ia diancam oleh Bima. Para penduduk dan tetangga saat itu pun tidak mau ikut campur urusan keluarga orang. Tapi semakin hari, para tetangga semakin kasihan terhadap Rini. Dan untungnya saat ini Rini sudah menceritakan semuanya. Di kondisi lain, Pak RT masih menyelidiki sesajen aneh dan juga keadaan rumah si Bima. Selang beberapa menit, Pak RT sangat terkejut melihat seorang bocah menyeramkan sedang duduk di kuda-kudaan tersebut sambil menatapnya dingin. Karena keadaan ini, semua kelakuan busuk Bima terungkap dan Rini terselamatkan. Rupanya ia menikahi Rini hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton video Kilatan Tinta. Sampai jumpa di cerita berikutnya.